Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Itu suara orang ya? Iya, bukan suara kerbau. Aduh. Oi, menyerah! Nah, kedengaran lagi. Lebih keras dari yang tadi. Iya, lebih keras. Hah? Banyak orang. Iya, orang banyak. Aduh, siapa mereka? Orang-orang banyak sekali bermunculan dari kebun singkong di sekeliling kita, Saliwang. Iya, kita dikepung. Jangan-jangan gerombolan panjahat. Iya. Mau apa? Tiba-tiba mereka pasang kuda-kuda, nampak pasang sikap bertarung. Aduh, mereka mengajak kita bertarung. Iya. Mereka tidak melawan. Tidak melawan. Tepat dugaanku. Dua orang teman Raden Bentar itu tidak bisa apa-apa. Iya. Mereka dikeroyok bukannya melawan. Malah tiarap tertelungkup di tanah sambil berteriak-teriak ketakutan. Kalian orang-orang gila dari mana? Hah? Iya, kenapa kami dikeroyok? Kena juga tidak. Langsung saja main keroyok. Kalian berdua temannya Raden Bentar, bukan? Betul. Betul. Bodoh. Ayo. Ya. Dua orang ini dibawa. Ayo tangkap. Nanti dulu. Nanti dulu. Maklum, Kadipaten Dumugi ini kadipaten yang kecil. Lain dengan Madangkara yang tentunya merupakan sebuah kerajaan besar yang megah dan makmur. Tidak, Petinggi. Kerajaan Madangkara adalah kerajaan kecil. Keadaannya biasa-biasa saja. Tidak terlalu megah. Saya semakin suka kepada Raden yang tidak tinggi hati. Terima kasih. Jadi Raden jauh-jauh dari Madangkara datang ke Bali ini khusus untuk menangkap Adipati Taruman. Benar. Tentunya Raden seorang pimpinan pasukan perang Madangkara. Sehingga Radenlah yang diberi tugas untuk menangkap Taruman. Bukan. Saya bukan pimpinan pasukan kerajaan Madangkara. Oh iya. Pemberontakan Adipati Taruman sangat mengejutkan saya. Dia sangat cerdik, sehingga tidak diketahui oleh Madangkara. Saya pun demikian. Sama sekali tidak menduga kalau Adipati Taruman memberontak. Saya tahu dengan tidak sengaja. Tidak disengaja? Iya. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke desa Banuang. Di tengah perjalanan, saya melihat sebuah pertempuran. Ternyata pasukan Kadipaten Rambat dan pasukan Kadipaten Taruman. Disitulah saya baru mengetahui duduk perkaranya. Maka tanpa membuang waktu dan tanpa memberitahukan terlebih dulu ke ibu kota Madangkara, langsung saja saya bertindak. Tapi Adipati Taruman berhasil melolos diri. Ya. Agar tidak kehilangan jejak, saya terus mengejarnya dan sampai ke sini. Pantas Raden tidak membawa pasukan pengawal. Rupanya karena tergesa-gesa. Benar. Kalau boleh saya tahu, apakah kedudukan Raden di kerajaan Madangkara? Sehingga Adipati Taruman takut dan sungkan terhadap Raden. Saya saudaranya Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Oh, benarkah?
tapi hanya saudara angkat saja. Baik saudara angkat atau saudara tulen, sama saja. Iya. Kalau begitu, saya kedatangan seorang tamu agung. Tuan Petinggi tidak perlu repot. Saya bukan tamu agung. Anggap saja seorang teman. Maafkan saya, Raden. Saya benar-benar terkecoh oleh cerita Adipati Taruman, bahwa sebenarnya dialah yang bersalah. Bahkan boleh dikatakan seorang pengkhianat. Iya, saya mengerti. Karena Tuan Petinggi belum mengenal saya. Meskipun begitu, saya harus bersikap tegas. Untuk itu, saya harus menegur Adipati Taruman. Setelah itu, akan saya serahkan kepada Raden. Terima kasih. Bagaimana ini? Kanda! Dinda. Ada apa, Kanda? Dari tadi melamun terus. Adakah sesuatu yang merisaukan hati Kanda? Aku benar-benar bingung, Dinda. Bingung? Karena apa, Kanda? Perkara Adipati Taruman. Perkara Adipati Taruman? Bukankah Kanda sudah memerintahkan pasukan Kadipaten untuk menangkap orang-orang yang mengejar Adipati Taruman? Ya, itulah masalahnya, Dinda. Maksud Kanda? Bukan orang itu yang salah, tapi Adipati Taruman yang salah. Adipati Taruman yang salah? Iya, dia telah mengarang cerita bohong. Dia berkata kepadaku bahwa kerajaan Madangkara memerintah dengan tidak becus, kejam dan menindas, sehingga rakyat Kadipaten Taruman menderita. Ternyata semua itu tidak benar. Kerajaan Madangkara tetap baik dan ya selalu memperhatikan kesejahteraan wilayah bawahan tanpa pilih kasih. Tapi Adipati Taruman memberontak. Tentunya punya alasan yang kuat, bukan? Ya, alasannya tidak benar. Alasannya tidak benar? Iya, Adipati Taruman haus kekuasaan. Lantas dia menurutkan nafsu besarnya, ingin berkuasa sendiri tanpa diperintah pihak lain. Untuk itu, dia berusaha melepaskan diri dari Madangkara. Ya, tentunya Madangkara tidak akan tinggal diam. Itulah, aku jadi serba salah. Dia bersalah, tapi dia sahabatku. Menurut Emban Pendopo, Balai Semah, Kanda menjamu orang yang mengejar Adipati Taruman. Benar, karena selain dia yang benar, juga dia seorang bangsawan terkemuka dari Madangkara. Oh ya? Ya, namanya Raden Bentar. Seorang Raden. Ya, aku jadi serba salah. Aku bela berarti aku membela yang salah. Kalau aku tangkap, berarti aku berkelahi dengan teman sendiri. Padahal aku berhutang budi kepada dia. Ya, memang susah juga. Daulat Kanjeng Petinggi. Nah, itu Hulu Balang Tarayan. Cepat ke sini, Hulu Balang. Daulat Kanjeng Petinggi. Ada apa, Hulu Balang? Wah, hamba dimarahi, Kanjeng. Dimarahi? Dimarahi oleh siapa? Oleh Taruman. Hah? Taruman? Iya, dia marah-marah karena Kanjeng Petinggi berbalik memihak kepada Raden Bentar. Kalau begitu, berarti dia juga marah sama aku. Benar, Kanjeng. Tapi dia sudah pergi. Pergi? Dengan marah dia pergi begitu saja. Jadi dia sudah meninggalkan Kadipaten? Sudah, Kanjeng. Tadi pagi berdua dengan temannya naik kuda menuju ke arah timur. Kalau begitu, aku harus segera memberitahu Raden Bentar. Daulat, Kanjeng. Saya mohon maaf, Raden. Saya tidak bisa mencegah Taruman melarikan diri. Tidak apa, Tuan Petinggi. Sebab dia pergi secara diam-diam. Betul, Raden. Bila demikian halnya, saya segera mohon diri. Kenapa tergesa-gesa, Raden? Sebab tentunya saya harus cepatnya mengejar Taruman sebelum dia pergi jauh. Ya, baiklah, Raden. Terima kasih atas penerimaan Tuan Petinggi yang sangat bersahabat. Sampaikan salam saya untuk keluarga Tuan. Dan juga kepada Kanjeng Adipati Dumugi. Terima kasih, Raden. Dan sampaikan juga salam sejahtera saya kepada Kanjeng Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Terima kasih. Bagaimana, Kanda? Raden Bentar sudah berangkat mengejar Taruman. Nah, bagus juga bukan? Kanda sekarang sudah bebas. Bebas dari beban batin, hutang budi terhadap Taruman. Memang. Tapi akibatnya persahabatanku dengan Taruman putus dengan meninggalkan kesan yang buruk. Jangan terlalu diingat, Kanda. Memang dia sahabat Kanda. Tapi kalau dia sudah jadi penjahat, kan tidak baik bersahabat dengan seorang penjahat. Ya, mudah-mudahan Taruman menyadari hal itu.
sehingga dia tidak menaruh dendam kepadaku. Kemanapun dia lari, pasti aku akan bisa meringkusnya. Tapi terlebih dulu aku harus menemui dua orang sahabatku, Dawala dan Saliwang. Iya, aku harus pergi ke dekat rawa-rawayan, menjemput Dawala dan Saliwang yang bersembunyi di rumah petani. Di sana itu rumahnya sudah kelihatan. Mudah-mudahan Dawala dan Saliwang tidak pergi kemana-mana. Mau menunggu aku dengan sabar. Kalaupun pergi, tidak jauh. Hanya di sekitar sini saja. Sehingga aku tidak sulit mencarinya. Jalanan di sini jelek sekali. Becek dan licin. Ya, tidak usah berpacu. Jalan biasa saja. Hush. Kenapa kebun singkong ini berantakan? Nampaknya bekas terjadi pertarungan. Ya, benar. Banyak bekas tapak kaki orang. Pohon-pohon singkong patah-patah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Dawala dan Saliwang. Berhenti dulu. Berhenti dulu, Jalung. Ada orang bersembunyi di rimbunan pohon-pohon singkong itu. Iya. Dia sedang mengawasi aku. Siapa dia? Dia memperhatikan aku terus. Pasti ada yang tidak beres. Sebab aku sudah dekat sekali dengan rumah gubuk itu. Dan Saliwang serta Dawala tidak nampak. Seharusnya dia akan segera tahu dan melihat aku datang. Gubuk itu keadaannya sunyi sekali. Dawala, Saliwang, Dawala, Saliwang. Dugaanku semakin kuat bahwa di sini telah terjadi sesuatu yang mencurigakan, dan orang itu semakin mengawasi aku. Baik, aku sergap dia. Jangan bunuh saya, Pak. Bapak sudah tua, kurus dan dekil. Nampaknya Bapak seorang petani. Betul, saya petani, Pak. Bapak pemilik kebun singkong ini? Betul. Apakah juga rumah itu milik Bapak? Iya, Pak. Mengapa Bapak mengintai saya? Saya kira penjahat yang tadi. Penjahat? Iya. Bapak jangan takut. Jangan gugup. Saya bukan penjahat. Bicaralah dengan tenang. Iya. Kalau Bapak yang punya rumah itu, tentunya Bapak kenal dengan Dawala dan Saliwang. Kenal sekali. Nak, sebab mereka berdua tinggal di rumah saya. Rumah saya disewa, katanya hanya untuk sementara. Sekarang mereka kemana? Anak ini siapa? Nama saya Bentar. Saya teman Dawala dan Saliwang. Oh. Nah, kemana Dawala dan Saliwang? Ditawan. Ditawan? Betul, Nak. Ditawan oleh siapa? Banyak. Banyak? Orangnya banyak sekali. Pasukan perang? Bukan. Lalu? Seperti gerombolan penjahat. Gerombolan penjahat? Orangnya seram-seram, kumal dan kotor, dan galak-galak. Siapa mereka?
Tapi pemimpinnya orang kaya. Bagaimana? Pemimpinnya orang kaya? Anak buahnya kira-kira 8 orang. Masih muda-muda, tapi tidak terurus, kotor sekali. Seperti tidak pernah mandi. Tapi pemimpinnya 2 orang, bersih sekali. Pakaiannya sangat bagus. Bagaimana wajahnya kedua orang pemimpin itu? Umurnya sekitar 40 tahun. Badannya tinggi dan kekar. Wajahnya agak ganteng, kumisnya tebal. Apakah mungkin dia Taruman? Bagaimana, Nak? Bapak waktu itu ada di mana? Saya bersembunyi di dalam parit itu, Nak. Apakah mendengar mereka bicara apa? Tidak jelas, Nak. Ribut sekali. Dan saya agak jauh dari mereka. Kemana mereka perginya? Ke arah timur sana itu, Nak. Baiklah, Pak. Terima kasih. Iya, Nak. Aku menaruh kecurigaan kepada murid-murid perguruan Gagak Biru. 3 orang dari mereka yang aku kalahkan mungkin memanggil teman-teman yang lain, lalu mencari aku, tapi tidak ketemu. Kemudian mereka menculik Dawala dan Saliwang. Dan 2 orang yang disebut pemimpin oleh petani itu mungkin Taruman dan Data. Kasihan Dawala dan Saliwang. Aku harus membebaskan mereka. Aduh, jangan main pukul, aduh, beraninya main keroyok. Satu, ayo. Tidak. Aduh. Kalau ada Raden Bentar, habislah kalian. Jangan dibawa ke dalam, di luar saja. Ikat di tengah lapangan. Ayo ikat. Pelan, hei. Apa? Diam, hei. Jangan banyak mulut. Orang gila kau. Apa? Aku dikatakan belut. Apa belut? Tidak, aku tidak takut. Biarpun kalian banyak, aku tidak takut. Hei, lepaskan dia, lepaskan. Dia menantang aku. Lepaskan dia. Aku dilepaskan. Iya, kau dilepaskan supaya kau bisa berkelahi dengan aku. Hah? Bagaimana? Ayo, kita bertaruh. Baik. Di mana? Di sini. Hah, mana? Aku tidak melihatnya. Melihat apa? Karung. Karung? Ya. Tadi kau bilang karung. Kau menyuruh aku mengambil karung. Mana karungnya? Rasakan kau kacau. Diam kau. Aduh, silakan tertawa. Ya, silakan berhadapan dengan si Saliwang. Bisa kacau 7 keliling, mabok. Orang ini gemar memukul ya. Kau juga. Apa ketawa? Seret ke tengah lapangan. Ikat pada patok bambu. Benar katamu, Data. 2 orang teman Raden Bentar itu orang-orang yang dungu. Makanya aku berani menculik mereka, karena aku sudah mengira mereka tidak bisa apa-apa. Tadinya aku sangka mereka hanya pura-pura saja. Pura-pura tidak bisa apa-apa. Padahal tokoh dikjaya. Tapi ternyata memang tidak ada apa-apanya. Mereka benar-benar hanya 2 orang punakawan. Sialan banget. Kita seperti 2 ekor kambing yang akan disembelih, diikat pada patok kayu di tengah lapangan. Sial banget lah. Mereka tidak berani sama Raden Bentar. Kita yang jadi sasaran. Tapi Raden Bentar pasti akan datang untuk menolong kita. Iya. Aduh. Kenapa? Mana ingin kencing lagi? Aduh, kencing saja di situ. Mana bisa? Tangan dan kaki diikat begini, bergerak saja susah. Kencing di celana? Gila kamu.
Ya, sekali-sekali ngumpul kan tidak apa. Lah ya, masa bodoh. Daripada ditahan, sakit, kencing saja di celana. Aduh, ada. Sudah. Sudah. Tapi basah. Basah kuyup. Celanamu tuh basah. Biar. Itu baru ingin kencing. Bagaimana kalau ingin berak ya? Aduh. Di celana saja. Iya, biar bau. Biarin. Kalau bau, orang-orang gila itu tidak akan berani dekat sama kita. Iya. Iya, betul. Iya. Tapi aduh, sudah sakit juga ya diikat begini. Ada-ada saja. Kebun singkong yang baru besar sedikit sedang tanggung-tanggungnya rusak. Tapi untung juga, Kang, dapat ganti. Berlebihan lagi. Iya. 2 orang yang menginap di rumah kita, Dawala dan Saliwang, memberi uang pada kita. Banyak sekali. Sudah itu temannya, siapa ya, Kang, namanya? Raden Bentar. Iya, Raden Bentar juga memberi kita uang. Lebih banyak lagi. Seumur hidup belum pernah aku punya uang sebanyak ini. Iya, Bu. Kita bisa beli sapi atau membuat rumah yang bagus. Ya, nanti kita pikirkan. Kan dulu kebun singkong kita ini yang acak-acakan. Yang rusak dibuang. Nanti aku tanam yang baru. Iya, Kang. Ada Tuan Hulu Balang. Mana? Itu, sedang naik kuda di jalanan sana. Iya. Ya? Biasa, mau gilir. Gilir? Ya ke istri mudanya. Istri muda? Kau belum tahu, Kang? Belum. Tuan Hulu Balang itu kan istrinya 2. Yang tua di kota Kadipaten, sedang yang muda di Kampung Layung. Di Kampung Layung? Siapa? Nitali, anaknya Pak Gorda. Oh, itu. Tuh, Kang, dia melihat pada kita dan membelokkan kudanya menuju ke sini. Mungkin dia heran melihat kebun singkong kita ini rusak, Bu. Kang Tonda. Saya Tuan Hulu Balang. Mau gilir, Tuan Hulu Balang? Biasa saja kau ini, Nyai. Kenapa tidak dibawa saja ke kota? Maksudmu? Daripada kalau mau gilir ke Nyitali jauh-jauh, mendingan istri muda Tuan Hulu Balang itu dibawa ke kota. Dibuatkan rumah yang bagus. Nah, kan enak, dekat. Nantilah, Nyai. Menunggu saat yang tepat. Oh. Kang Tonda, kenapa kebun singkongmu berantakan begini? Dirusak oleh babi hutan? Bukan dirusak babi hutan, Tuan Hulu Balang. Tapi dirusak oleh orang hutan. Orang hutan? Kebun singkong saya ini diraja-raja oleh orang-orang gila. Orang-orang gila? Begini, Tuan Hulu Balang. Kemarin ada 2 orang yang menginap di rumah saya. Namanya Dawala dan Saliwang. Hah? Siapa? Dawala dan Saliwang? Iya, benar. Mereka adalah sahabatnya Raden Bentar. Iya, Tuan Hulu Balang, benar. Bahkan Raden Bentar juga datang ke sini. Maksudnya mau menemui kedua temannya itu. Tapi tidak ada. Kemana? Diculik. Hah? Diculik? Iya, diculik oleh murid-murid perguruan Gagak Biru. Hah, gila. Tapi belum tentu mereka. Itu baru mungkin. Siapa lagi kalau bukan mereka, Kang? Orang-orangnya dekil dan urakan seperti itu. Sudah lama, Nyai? Kemarin siang, Tuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus membantu Raden Bentar. Kang Tonda, Nyai, iya. Aku pergi dulu. Aduh. Dingin. Iya, banyak angin. Dingin, bukan angin. Aduh. Pohon beringin itu jauh di sana. Jauh? Iya, pohon beringin. Mulai rusak kamu. Pohon beringin
Di pinggir lapangan ada 2 besar-besar di sana. Bodoh. Kalau siang hari memang enak berteduh di bawah pohon beringin. Tapi kalau malam hari seperti begini kan tidak panas, malah sebaliknya dingin sekali. Nah, itu yang tadi aku omongkan, dingin. Iya. Apa coba? Angin, banyak angin. Kalau malam hari memang banyak angin. Iya, terserah kau lah. Ya terserah saya. Saya mau bilang angin, diam. Ya diam. Dari tadi siang sampai malam kita tidak dikasih makan, minum juga tidak. Diikat terus. Lama-lama bisa mati berdiri kita, ya. Sisi apa? Hantu. Jangan ribut. Raden Bentar. Raden Bentar datang. Aku sudah yakin Raden Bentar pasti akan datang untuk membebaskan kami. Sudah. Jangan ribut terus. Iya. Aku membuka tali temali yang mengikat kalian. Iya. Sekarang aku bebas. Satu harian diikat seperti kambing, badanku sampai kaku. Badanku pegal semuanya. Pegal ya. Dia itu datang. Iya. Murid-murid perguruan Gagak Biru sudah berjajar di sekeliling lapangan. Tenang. Jangan panik. Kita tunggu apa yang akan mereka perbuat. Raden, lihat. Itu Adipati Taruman dan Sidata. Iya, benar. Orang yang dicari oleh Raden ada di antara murid-murid perguruan Gagak Biru. Iya. Aku sudah melihatnya. Sikat saja, Raden. Tangkap dia. Enak saja kau ngomong. Memangnya menangkap ayam? Lihat tuh, orang segitu banyaknya mengelilingi kita lagi. Iya. Tangkap. Kita dikurung dengan rapat. Sulit sekali untuk bisa menembus kepungan mereka. Nah, orang tua yang berdiri di dekat Adipati Taruman berjalan memasuki lapangan. Iya, orang itu sudah tua, janggutnya panjang banget. Aku yakin orang itu guru perguruan Gagak Biru. Kau yang namanya Bentar? Benar. Kau sudah mengalahkan 3 orang muridku. Iya. Sekarang kau harus bertanggung jawab dengan aku. Mengapa kau membantu orang itu, Taruman? Tidak. Tidak. Apa maksudmu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Jadi, untuk apa membantu dia? Kalau begitu, serahkan orang itu kepadaku. Kapan kau mau? Kau boleh ambil. Terima kasih. Sekarang juga aku akan menangkap dia. Boleh. Tapi harus bertarung dulu dengan aku. Kenapa harus bertarung dengan kau? Bukankah kau tadi berkata tidak melindungi dia? Aku tidak peduli dengan urusanmu dengan dia. Lalu? Kau sudah melukai 3 orang muridku. Jadi kau harus membayarnya. Ketiga orang muridmu yang menyerang aku duluan. Aku hanya mempertahankan diri. Persetan. Dengar. Semua itu hanya salah paham. Jangan banyak mulut. Ayo maju. Begini. Guru kita mau bertarung. Ayo. Begini. Guru kita mau bertarung. Kelihatannya seperti banci, tapi dia hebat. Aku sudah merasakannya. Oh, iya. Arya Lambatan mulai melancarkan serangan dengan beberapa jurus awal yang ringan, namun mengandung tenaga pukulan yang berbahaya. Baru saja lewat 10 jurus, Arya Lambatan mengendorkan serangan karena menjadi ragu-ragu, seperti berhadapan dengan seorang yang baru belajar silat. Kenapa berhenti? Kau bisa silat tidak? Bisa. Memangnya kenapa? Lebih baik terus terang. Jangan pura-pura bisa. Nanti aku salah tangan. Aku tidak mau bertarung dengan orang yang tidak bisa apa-apa, mengerti? Percayalah, aku bisa silat. Ayo, diteruskan.
Guru, dia memang begitu, Guru. Apa lo, Dan? Kau ngomong apa? Guru, jangan tertipu. Tertipu? Dia memang begitu. Gerakannya sangat lambat. Kelihatannya saja tidak bisa silat, tapi dia hebat, Guru. Caranya dia menangkis dan caranya dia memukul tidak keruan, asal-asalan. Tapi cobalah, Guru. Guru akan merasakannya sendiri. Jangan ragu-ragu, hajar saja, gempur habis-habisan. Benar katamu itu, Lodan? Betul, Guru. Buktinya, saya, Talas, dan Tegas kalah. Bahkan dia punya ilmu kadikjayaan yang bisa mengalahkan ilmu kadikjayaan andalan kita, ilmu karang hitam. Oh, begitukah? Baik, aku gempur dia. Masa bodoh. Apakah dia bisa silat atau tidak? Aku sikat. Minggir kau, menonton saja di pinggir lapangan. Baik, Guru. Ayo diteruskan. Aku ladeni. Hop, iya. Hop, ayo Raden. Hai. Hai. Iya, bagus. Sekarang Guru tidak ragu-ragu lagi. Menyerang dengan cepat dan ganas. Ayo Raden, maju Raden. Wah, si Lambatan itu cepat sekali. Iya. Asal kejam. Belum ada yang jatuh. Iya, Raden Bentar diserang terus-menerus. Iya. Tapi tidak ada yang kena. Iya, serangan si Lambatan. Iya. Lama banget. Iya, belum ada yang jatuh. Mereka seimbang. Tapi si Lambatan napasnya sudah megap-megap. Iya. Aduh, dia sudah capek. Bagaimana itu? Keringatannya keringat ya. Iya. Bercucuran. Tapi Raden Bentar tidak. Aduh, itu. Iya, Raden Bentar Kena tetap pukul lagi tegar. itu. Tidak kelihatan capek sedikit pun. Aduh. Aduh, itu. Raden Bentar menang. Ya, si Lambatan ditendang patatnya, terjungkel dan terbanting ke tanah. Ya. Ke barat. Apa kau bilang? Kau bilang ke barat sama Raden Bentar. Nih, Saliwang nih. Kau juga si Lambatan itu. Hah? Kau, kenapa? Kau kuat? Hah? Ya, aduh. Tidak pingsan juga? Ya. Malah bangun lagi dia. Ya, dia marah banget. Kalau kalah, malu sama murid-muridnya yang menonton. Sekarang, Guru baru percaya bahwa Bentar yang seperti banci itu ternyata hebat. Ke barat. Ternyata kau bukan pura-pura tidak bisa silat. Tapi memang permainan silatmu seperti itu. Lambat dan kaku. Jurus-jurus aneh yang bisa mengalahkan aku. Kabarnya kau juga punya ilmu kadikjayaan? Iya, punya. Ayo keluarkan.